Oke, di sini ada gelombang. Nah, di sini ada berdasarkan mediumnya dan bentukannya. Jadi nanti kalian membedakan biasanya kan kita berdasarkan mediumnya. Siapa itu tadi Rapi? Ini jangan ada yang berisik ya, silakan di-mute sendiri. Berdasarkan mediumnya, di sini ada gelombang elektromagnetik, kan? Sama gelombang mekanik. Kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dia pakai jaket, Bu. Tidak. Iya. Apa tuh, Bang? Apa namanya? Masih mau dilanjutkan? Ya. Sudah mau dilanjutkan? Ya, semuanya jangan mengeluarkan suara ya. Di mute. Ini semuanya nih yang masih ini. Ya. Yang Ikhwan. Oke, sudah di mute ya semua ya. Oke. Oke, terima kasih. Share lagi. Itu nggak bisa diharapkan ya, Bu. Kurang dari 3%, Bu. Oke, kita ulang ya. Tadi gelombang kita bagi berdasarkan mediumnya. Kalau yang dia membutuhkan medium itu kita sebut gelombang mekanik. Kalau yang tidak membutuhkan medium itu kita sebutnya gelombang elektromagnetik. Gitu ya. Nah, ini untuk gelombang elektromagnetik contohnya apa sih? Kita punya gelombang cahaya, gelombang radio seperti itu ya. Sinyal gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan sinyal gitu kan. Atau misalnya foton-foton cahaya, itu masuknya gelombang elektromagnetik. Jadi itu nanti kita pelajarinya di kelas 12 untuk gelombang elektromagnetik ya. Kita hanya belajar tentang gelombang mekanik saja. Nah, di sini gelombang mekanik ada berapa jenisnya? Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Ini sudah biasa ya. Di SMP itu pernah gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Bagaimana nanti bentukannya? Bentukannya beda, gitu ya. Nah, kemudian nanti di SMA nanti ada tambahannya lagi berupa gejala-gejala gelombang. Jadi gejala-gejala gelombang sebenarnya gelombang itu sifatnya bisa diapain sih? Jadi bisa mengalami refleksi. Dan refleksi itu kan pemantulan ya, pemantulan. Kemudian refraksi, pembiasan, difraksi, penyebaran, gitu ya. Kemudian nanti ada interferensi, dispersi, polarisasi dan lain-lain, gitu ya. Nah, ini nanti bab pertama kita belajar tentang ini dulu gelombang mekanik. Kemudian nanti gelombang ini juga bisa terlihat atau bisa dapat membentuk. Berarti di sini khusus untuk gelombang yang terlihat, ya kan? Berarti ini maksudnya sebenarnya gelombang mekanik ya yang bisa terlihat. Nah, itu nanti ada gelombang berjalan dengan gelombang stasioner, gitu ya. Nah, ini yang nanti akan baru untuk kalian. Kalau mekanik mungkin ini akan review aja. Di SMP udah pernah, yang ini akan baru. Jadi mohon nanti ketika pembahasan tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner, kalian baca dulu bukunya, dibaca dulu ya. Jadi supaya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan khusus di benak kalian, sehingga nanti ketika Ibu menjelaskan, nah itu jadi bisa cepat masuknya ya. Oke. Nah, sekarang tadi macam-macam gelombang mekanik. Nah, ini kan ada gelombang transversal ya. Gelombang transversal itu gelombang yang arah getarnya, namanya gelombang kan itu kan gara-gara ada getaran ya. Ada getaran yang dia merambat. Jadi arah getarnya atau gangguan itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi kalau misalnya seperti gelombang tali nih.
bagaimana kita bisa terbentuk gelombang tali seperti ini? Kita kan pasti membuat gerakan gitu ya, atau membuat gangguan, membuat getaran ke atas gitu kan, ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, seperti itu kan. Nah, kita memberikan gangguan itu arahnya ke atas atau ke bawah, atau misalnya kita sebut ini kayak sumbu Y gitu kan. Kemudian merambatnya kemana? Jalannya kan pasti ke sana, searah dengan sumbu X. Jadi arah getarnya ke atas, arah rambatnya ke samping, sehingga atas, samping ini kan tegak lurus. Jadi arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Itu adalah gelombang transversal. Nah, ini contohnya terjadi pada gelombang tali gitu kan ya. Kemudian ada lagi misalnya gelombang air juga masuk ya, gelombang transversal. Gitu ya. Nah, kalau gelombang longitudinal bagaimana? Kalau gelombang longitudinal itu arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Jadi, contohnya di sini kalau misalnya ini khusus pada selingki ya. Selingki itu seperti pegas tapi dia panjang gitu kan. Jadi pegas yang panjang sehingga bisa diberi gangguan getaran, nanti dia akan akan bergerak gitu ya, akan bergerak berupa rapatan dan renggangan. Nah, berarti di sini kita memberikan gangguan yang searah maksudnya kalau diberi gangguan pada selingki ini kan maju mundur ya, bukan atas bawah kita kan ngasih gangguannya ke sini, ngedorong-dorong gitu kan, maju mundur. Kemudian rambatannya kemana? Rambatannya juga pasti dia maju ke sini. Jadi arah getarnya dia searah dengan arah rambatnya, itu ya. Nah, kalau misalnya yang tadi sebentar. Kalau yang tadi gelombang transversal, itu kan dia berupa bentukannya kan berupa bukit dan berupa lembah gitu kan ya. Nah, kalau misalnya gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan renggangan. Gitu ya. Rapatan, renggangan. Kalau tadi kan puncak, lembah gitu ya. Bukit, bukit, lembah gitu, seperti itu kan ya. Nah, tuh. Jadi bedanya antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Nah, sekarang ini ada besaran-besaran gelombang ini dasar. Jadi yang namanya kajian fisika itu pasti nggak terlepas dari besaran-besaran gelombangnya. Nah, besaran-besaran gelombang ini ada apa aja? Kalian pasti pernah dengar periode, pernah dengar frekuensi, gitu kan ya? Nah, tapi kan periode dengan frekuensi juga ada di getaran. Nah, itu kan ya. Nah, sekarang sama nggak frekuensi dengan periode yang ada di getaran dengan yang ada di gelombang? Nah, itu nanti seperti apa, sama atau tidak. Nah, ini yang khusus yang hanya ada di gelombang, yaitu amplitudo. Nah, di sini ada amplitudo. Amplitudo itu apa kira-kira? Nah, ini kan ada gambar ya. Ibu nggak akan menjawab definisinya begitu-begitu gitu ya. Ada. Kalian bisa baca di modul sudah ada, tinggal dibaca. Jadi biasakan modulnya dipakai gitu ya, dibaca. Nah, ini kira-kira di sini kalau misalnya amplitudo terlihat pada gelombang transversal ya. Nah, terlihat pada gelombang transversal. Nah, dia di sini. Nah, ini yang disebut dengan amplitudo. Kira-kira apa nih amplitudo? Nah, jadi amplitudo berarti di sini simpangan terjauh. Jadi simpangan terjauh dari suatu gelombang. Ini amplitudo. Jadi kalau misalnya ada ukuran nih, ada ukuran misalnya dari atas sampai bawah, misalnya 10 meter. Dari atas sini, jadi dari puncak bukit ke dasar lembah misalnya 10 meter. Berapakah amplitudonya? Nah, kita jangan menyebut amplitudonya 10. Jangan. Nah, itu kan amplitudonya berapa? 10 dibagi 2 dapat 5. Itu ya. Jadi ini amplitudo berarti dia hitungannya dari mana? Dari tengah-tengah ini ke puncak. Gitu ya. Nah, itu amplitudo. Ada rumusnya enggak? Kalau misalnya dilihat kira-kira ini rumus gimana ya? Jadi tidak bisa kita hitung dengan rumus. Hanya dia amplitudo ada rumusnya enggak? Kalau bilang rumus ya enggak ada.
Tapi amplitude udah bisa terlihat dari kondisi fisik gelombang. Gitu ya. Nah, kemudian di sini panjang gelombang. Tadi kan macam-macam gelombang kan bentukannya ada dua ya. Ada yang berupa transversal, ada yang berupa longitudinal. Nah, hitungan dari panjang gelombang atau di sini ini simbolnya lambda ya. Nah, ini simbolnya lambda. Jadi hitungan dari panjang gelombang, kalau misalnya dia kita sebutnya adalah lambda, berapa lambdanya? Langsung kita ingat itu adalah satu gelombang. Panjang satu gelombang. Nah, itu lambda. Jadi kalau misalnya lambda itu bukan sembarang panjang, asal misalnya ada satu gelombang, kemudian kita ukur. Padahal ada 3 tuh gelombangnya, ukur berapa sih panjangnya. Nah, itu bukan panjang gelombang. Jadi yang namanya panjang gelombang atau lambda itu hanya untuk satu gelombang. Nah, masalahnya ukuran satu gelombang itu dari mana sampai mana sih? Nah, gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Contoh misalnya untuk gelombang transversal. Gelombang transversal di sini kan ada misalnya satu. Ambil yang satu bukit, satu lembah ini ya. Kita sebut misalnya di sini A, di sini A, yang puncak di sini B, C, D, E. Nah, untuk panjang satu gelombang itu ukurannya adalah satu puncak, satu lembah. Itu adalah kalimat sederhananya. Kalimat SMP gitu kan, satu puncak, satu lembah. Tapi kalau udah SMA itu kita tidak bisa pakai kayak gitu lagi, gitu kan. Harus sudah lebih luas lagi jangkauannya. Bagaimana ukuran satu gelombang? Nah, jadi satu gelombang itu, kalau misalnya kita mau ingat kondisi apa ya, posisi dari satu posisi, nah temukan posisi yang serupa atau posisi yang sama. Contoh misalnya, kalau ini kan lumrah ya biasa, ini gampang. Dari A sampai ini satu lambda, satu gelombang. Bagaimana kalau misalnya dari B? Nah berarti kalau misalnya kita lihat posisi yang sama dari B itu siapa? Ya, F. Itu ya. Jadi satu gelombang itu bisa dari B ke F gitu ya. Ini juga bisa disebut sebagai satu lambda. Atau misalnya mau dari C. Kalau dari C berarti satu gelombangnya gimana? Dari C sampai G. Kursornya nggak bisa. Nah dari C sampai G ini ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ukuran dari patokan satu gelombang atau lambda itu dari satu posisi balik lagi ke posisi yang sama. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya dari A sampai C cuma segini doang. Berarti berapa gelombang tuh? Nah, kita sebutnya setengah gelombang, gitu ya. Kalau A sama B doang, A sampai B doang, berapa gelombang? Ya ini kita hitung aja. Dari sini sampai sini, itu kan ada berapa sih? Ini kan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini 1 dari semuanya 4, ya kan? Berarti AB itu 1/4 gelombang. Yang CD 1/4 gelombang, DE 1/4 gelombang, gitu ya. Kalau misalnya itu CE berapa? Udah ini, berarti 2, 1, 2, setengah gelombang. Itu ya. Nah, ini untuk gelombang transversal. Kemudian untuk yang gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi di sini ada rapatan, renggangan gitu ya. Jadi satu rapatan, satu renggangan, ini kita masuk satu gelombang. Bagaimana kalau misalnya satu rapatan saja atau satu renggangan saja? Kalian ingat di sini, ini satu renggangan, ini kan lebih panjang ya daripada yang ini. Gitu ya. Nah, tapi ini tetap disebutnya adalah ini satu rapatan saja disebut dengan setengah lambda. Ya, satu renggangan saja itu disebut setengah lambda. Jadi sama gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngukurnya dari tengah rapatan, dan tengah rapatan kalau ini kan mulainya dari awal rapatan ya. Berarti satu lambda atau satu gelombang itu ukurannya ke satu ke awal rapatan lagi. Jadi di sini kan awal rapatan, cari lagi ke awal rapatan selanjutnya, berarti ini satu gelombang, gitu ya. Kalau dari tengah rapatan berarti satu gelombang itu ke tengah rapatan lagi, gitu ya. Tengah rapatan ke tengah rapatan lagi. Kalau misalnya di akhir, gimana nih? Akhir rapatan atau nih awal renggangan, berarti satu gelombang sama posisinya sama kayak gini, di mana? Di sini. Jadi awal renggangan, satu gelombang itu ke awal renggangan lagi. Kayak gitu ya. Nah ini apa namanya?
ukuran untuk satu gelombang, ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini sama antara transversal dengan longitudinal. Untuk ukuran satu gelombang sebenarnya dia konsepnya sama. Dari satu posisi, cari posisi yang mirip dengan itu. Nah, itu adalah satu gelombang. Ya, satu gelombang atau lambda. Itu ya. Nah, ini panjang gelombang. Itu ya. Kemudian ini ada periode gelombang. Nah, kalau periode gelombang kita sudah tadi hanya panjang-panjang saja ya. Otomatis tadi kalau lambda pasti satuannya meter karena dia besarannya panjang. Besaran panjang satuannya meter. Nah, kalau periode ini kita sudah bahas tentang waktu. Nah, tapi untuk periode gelombang itu bukan sembarang waktu. Misalnya ada sebuah gelombang diukur waktunya, langsung sebut periode. Nanti tidak bisa begitu. Itu ya. Jadi yang dimaksud dengan periode gelombang itu hanya waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Jadi hanya untuk satu gelombang. Kalau tadi lambda itu kan panjang. Panjang untuk satu gelombang. Nah, sedangkan kalau periode itu waktu untuk satu gelombang. Jadi acuannya itu satu gelombang, satu gelombang. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ada sebuah gelombang di sini dikasih waktu ya. Ini ada waktu gini. Ini 0,75, ini 1,5, ini 2,5. Gitu kan. Dari sini kita bisa melihat berapa sih periode gelombangnya. Oh, pokoknya hitungannya adalah waktu untuk satu gelombang. Nah, kita lihat di sini. Awal gelombangnya di mana? Di sini, di titik 0. Kemudian akhirnya gimana untuk satu gelombang? Oh, di sini. Berarti dari sini sampai sini. Berapa waktunya? 1,5 detik. Gitu ya. Berarti di sini periodenya adalah 1,5 detik. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya angka ini hilang? Angka ini hilang. Yang ada cuma di sini doang. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Pakai rumus. Gitu ya. Jadi pakai rumus, di sini periode itu kan T besar. Adalah waktu, ini waktu total ya, dibagi N atau jumlah ini harusnya bukan jumlah getaran ya. Ini banyaknya gelombangnya. Ini salah tulis harusnya. Ini harusnya banyak gelombangnya. Jadi kalau misalnya ini misalnya ini nggak ada nih. Ini hilang nih, ini hilang. Yang diketahui cuma ini doang. Berarti sampai sini itu ada berapa gelombang sih? Nah, kita hitung. Ini 1 gitu kan? 1, kemudian di sini setengah. Oh, berarti di sini jumlah gelombangnya itu adalah 1,5. Berarti di sini kita ngitungnya 2,25 dibagi 1,5 gitu ya. Nanti dapatnya pasti nanti sama di sini. Itu ya, bisa 1,5. Jadi kayak gitu. Jadi periode gelombang kita bisa lihat dari ukuran ini kalau misalnya dia diketahui atau misalnya kita menggunakan persamaan-persamaan dari besaran-besaran yang diketahui. Gitu ya. Nah, ini periode gelombang. Kemudian ini adalah frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu tentang banyaknya getaran atau banyaknya gelombang ya. Frekuensi pada getaran berarti banyaknya getaran. Kalau ini frekuensi gelombang ya berarti banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Kalau yang tadi, yang periode, itu kan waktu untuk satu gelombang. Nah, kalau frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi di sini waktunya udah dikasih acuan tuh, waktunya 1 detik, gitu kan? Nah, makanya di sini frekuensi satuannya adalah hertz. Hertz itu berapa banyaknya gelombang per detik. Jadi banyaknya per detik. Per detik ini adalah hertz ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya pernah contohnya misalnya itu susah sih gelombang suara gitu ya. Biasanya itu frekuensinya tinggi, frekuensinya rendah gitu. Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini ada high frekuensi sama low frekuensi. Ini salah satu gelombang yang frekuensinya tinggi, ini yang frekuensinya rendah. Ini katanya dia dibuat dengan amplitudo yang sama. Jadi ini amplitudonya sama, tadi amplitudo apa sih simpangan terjauh ya, artinya si puncaknya itu berapa gitu kan, ini dibikin puncaknya sama. Nah, ini diambil dalam satu waktu yang sama, kurun waktu yang sama ini. Ini sama ini, jadi atas sama bawah diambil dalam tempo atau misalnya dalam jeda waktu yang sama. Tapi bedanya di sini
si gelombangnya ternyata lebih banyak, ya kan? Gelombangnya lebih banyak daripada yang ini. Misalnya waktu dari sini sama sini itu sedetik atau detik. Dari sini sampai sini juga 1 detik, gitu kan? Tapi di sini dalam 1 detik ini ada berapa banyak gelombang? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,5, ada 12 lah misalnya. Nah, misalnya ada 12, berarti ini 12 dalam 1 detik atau 12 Hertz. Kalau ini gimana? Kalau ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Berarti di sini 4 gelombang dalam 1 detik. Berarti di sini 4 Hertz. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, yang namanya frekuensi, kita ambil patokan semuanya harus dalam 1 detik. Itu ya. Atau kalau misalnya dibuat rumus, itu berapa banyaknya gelombang, ya kan? Gelombangnya berapa per waktunya berapa. Itu ya. Itu kita dapat nilai frekuensi. Nah, berarti tadi ada hubungan ya, ini Bu, hubungannya nggak ditulis. Kalau misalnya kalian bisa lihat modul nih, tadi halaman berapa modulnya teh? Halaman berapa tuh halamannya? Oh, halaman 146. Nah, halaman 146 itu kan yang di nomor 4 frekuensi gelombang itu ada hubungannya ya. Karena kebetulan si rumus periode dengan frekuensi itu saling berkebalikan ya kan, T per N, kalau yang periode T per N, yang frekuensi N per T gitu kan saling berkebalikan, maka di situ ada hubungan ya antara periode dengan frekuensi. Jadi periode T itu sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T, gitu ya. Itu saling berkebalikan. Oke, nah ini yang paling penting biasanya sering ditanyakan di besaran gelombang itu cepat rambat gelombangnya, gitu kan? Berarti di sini cepat rambat gelombang sebenarnya kita lihat dari persamaan apa sih rumus kecepatan di gerak linier. Kalau kecepatan di gerak linier kan jarak bagi waktu, gitu kan? Pindahan bagi waktu, itu ya panjang bagi waktu, bisa dapat kecepatan, gitu kan ya? Nah, untuk gelombang juga sama, hanya khususnya untuk gelombang. Jadi panjang dibagi waktu. Cuma di sini panjangnya adalah panjang 1 gelombang dibagi waktu 1 gelombang. Nah, panjang 1 gelombang itu apa? Panjang 1 gelombang itu lambda. Waktu 1 gelombang apa? Waktu 1 gelombang adalah periode. Gitu ya. Jadi cepat rambat gelombang kita bisa hitung dari lambda per periode atau panjang gelombang bagi periode. Gitu ya. Nah, karena di sini periodenya itu kan berarti kan ini di bawah ya pembagi ya, atau 1 per T. Maka di sini untuk cepat rambat gelombang, oh berarti tadi 1 per T itu sama dengan frekuensi. 1 per T itu sama dengan frekuensi. Maka di sini V bisa dapat dari lambda dikali frekuensi. Gitu ya. Nah, ini juga, ini penting. Biasanya yang paling sering dihafalkan adalah lambda dikali frekuensi. Ini lebih mudah ya. Biasanya kalau formula itu atau rumus itu lebih mudah dihafal itu yang perkalian ya daripada pembagian. Kalau Ibu sih kita yang perkalian. Jadi di sini V sama dengan lambda dikali frekuensi. Itu ya. Nah, ingat di sini besaran besar apa? Satuannya harus satuan SI ya. Satuan internasional gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya menemukan sentimeter gitu atau menemukan kilometer nanti convert dulu. Ya, masalahnya apa? Masalahnya di sini ada hertz, itu ya, ada hertz gitu yang pakainya detik, itu ya. Nah, jadi di sini cepat rambat gelombang dalam meter per second, skala periode dalam second ya, detik, panjang gelombang meter, frekuensinya dalam hertz. Nah, ini satuan-satuannya harus diingat, harus satuan SI, itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Bu. Oke, Fazle. Fazle ya? Iya. Iya, kenapa? Itu ya, berarti yang frekuensi satuan waktunya harus detik. Iya, betul. Jadi yang namanya dalam gelombang itu satuan waktu, walaupun nanti kamu dapat dalam menit, diketahui dalam menit, diketahui dalam jam, itu harus dalam detik, mau nggak mau. Periode frekuensi hertz itu memang harus dalam detik. Karena hertz itu kan satuan frekuensi kan hertz. Ada nggak satuan lain dari frekuensi dari hertz selain hertz? Nggak ada ya. Paling satuan Kilo. itu megahertz gitu kayak gitu-gitu. Iya.
ada kan, paling ya besar itu. Tapi pada intinya adalah hertz itu per detik. Itu ya, untuk per detik. Jadi per 1 detik. Mau nggak mau memang harus dalam detik. Itu ya. Itu Pak Sle. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu tadi semua di modul ada ya. Kamera nggak bisa, oke, yang lain-lain udah nggak usah di chat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebentar. Oke, yang belum masuk nanti silakan nyusul aja. Ini karena banyak, jadi Ibu nggak bisa ngecek satu-satu ini ya. Bisa nggak nih? Bentar ya, Ibu lagi buka soal, contoh soal. Kayaknya kayak terbalik. Udah enggak. Jadi sebenarnya ini contoh soalnya di buku ya, tapi Ibu pengen liatin gimana cara ngerjainnya. Maju. Nah, silakan ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Kita disuruh menentukan frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi. Ini gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi jika panjang gelombangnya adalah 20 meter. Kalian bisa lihat contohnya ada di buku ya. Ada contoh soal di situ. 20 meter dan cepat rambat bunyinya 400 meter per second. Itu ya. Nah, sekarang di sini ini paling gampang-gampangnya. Kalau misalnya menemukan soal fisika pasti yang diketahui gitu kan ya. Nah, ya tulis dulu di sini besaran-besaran apa yang diketahui ini untuk memudahkan kita. Jadi untuk memudahkan kita dalam menjawab gitu ya. Ini suara Ibu jelas kedengeran kan? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Tentukanlah frekuensi dan periode. Kita mau menentukan frekuensi dengan periode dari sebuah gelombang bunyi. Nah, di sini ada gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi dia masuknya ke gelombang apa? Mekanik ya. Mekanik. Jadi kalau gelombang bunyi walaupun dia nggak kelihatan gitu, tapi dia masuk ke gelombang mekanik. Tepatnya dia adalah gelombang longitudinal. Jadi berupa rapatan dan renggangan. Walaupun rapatan dan renggangannya kita nggak bisa lihat gitu ya. Gitu ya. Jadi masih gelombang mekanik karena dia membutuhkan medium. Jadi kalau makanya di ruang yang tidak ada medium gitu kan, itu tidak bisa suara tidak bisa merambat. Atau misalnya mediumnya berbeda-beda, pasti si suaranya yang kena di kita itu pasti juga beda, gitu kan? Kita mau ngomong di dalam air, sama ngomong dalam udara, sama ngomong dengan medianya misalnya benda padat atau apapun gitu kan, nah itu pasti beda-beda, gitu ya. Berarti medium ini nanti akan berpengaruh, gitu ya. Nah itu ngalor ngidul yang gelombang bunyi. Oke, katanya di sini gelombang bunyinya panjang gelombangnya adalah 20 meter. Berarti di sini dia sudah disebut panjang gelombang. Jadi kalau misalnya disebutnya panjang gelombang, otomatis itu panjang untuk satu gelombang. Itu ya. Nah, ini berarti di sini lambda sama dengan 20 meter. Itu ya. Cepat rambat bunyinya 400 meter per second. Berarti di sini P. P-nya itu 400 meter per second. Gitu ya. Ini gimana? Satuannya udah bener loh, udah bener ya. Satuannya udah nggak usah di versi lagi gitu ya. Kita mau cari
Kita mau cari berapa sih frekuensinya, berapa periodenya, gitu kan ya? Oke. Nah, tadi untuk yang frekuensi gimana? Kita punya rumus frekuensi itu tadi N per T gitu ya. Tapi di sini nggak ada N per T itu, gitu kan? Yang ada di sini ada cepat lambat gelombang. Oh, berarti kita di sini perantaranya itu pakai cepat lambat gelombang. Kita tulis dulu apa sih tadi rumus cepat lambat gelombangnya, ada 2 kan? Bisa lambda dikali frekuensi, gitu kan ya? Atau misalnya ada yang satu lagi tadi apa? Lambda dibagi periode. Itu ya. Ini harus sudah ini sederhana sekali ya. Jadi harus sudah hafal kayak gini. Ya, berarti ini kita nggak pakai nih karena nilai n-nya nggak ada. Yang ada nilai apa? Nilai lambda. Gitu. Oh, berarti untuk mencari frekuensi di sini kita bisa ambil dari rumus yang ini. Gitu kan? Nah, berarti di sini mencari f apa? P per lambda. Gitu ya. Gitu. Berarti di sini f sama dengan karena dia di V per lambda, P-nya berapa? 400 meter per second. Gitu ya. Dibagi lambdanya berapa? 20 meter. Jadi berapa nih? Ini coret habis 40 dibagi 2 sama dengan 20 gitu ya. Ini 20 meter habis gitu ya. Per second di sini bukan 20 second ya. Tadi satuan frekuensi apa hertz ya. Hertz. Tuh. Oke, kemudian untuk yang periode, nah periode kalian berarti boleh ngambil dari sini, boleh ngambil hubungan karena kita sudah dapat frekuensinya, kita sudah dapat frekuensi gitu kan ya. Jadi kan tadi kan ada hubungannya, jadi kita pakai langsung aja 1 per F gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari periode nih, frekuensinya udah ada, langsung aja misalnya 1 per frekuensi. Atau kebalikannya, kita mau cari frekuensi, periodenya sudah ada, maka kita ya udah bisa ambil dari frekuensi sama dengan 1 per periode. Itu ya. Jadi mencari frekuensi dengan mencari periode itu tergantung apa yang diketahui gitu. Makanya kenapa harus ditulis diketahuinya duluan. Jadi jangan langsung ngerjain misalnya nanti mentok dia. Itu ya. Nah, ini langsung 1 per 20. Itu ya. Second. Udah 1 per 20. Kalau 1 per 20 berapa? Dijadiin desimal. 0,05 ya. Kan setengah itu kan 0,5, berarti 1 bagi 20, 0,05 second. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini contoh yang paling mudah gitu tadi. Frekuensi dan periode. Nah, sekarang di sini ada contoh soal yang kedua. Oke. Nah, di sini ada gelombang transversal sekarang. Karena dia merambat pada tali. Ya. Dalam waktu 0,5 detik terjadi. Nah, di sini dia dikasih tahu 3 bukit dan 3 lembah. Dalam waktu 0,5 detik. Berarti sekarang Ibu tanya, ini kan ada waktu-waktu nih. Ini periode bukan? 0,5 detik ini periode bukan? Ayo boleh jawab sekarang. Bukan, Bu. Bukan. Jadi 0,5 detik itu bukan periode, kan dia hanya waktu biasa ya, T kecil. Nah, di sini, tulis dulu aja lah yang diketahui, tadi kita udah tahu ya, bukan periode tapi waktu biasa, 0,5 detik. Nah, kemudian di sini, 3 bukit, 3 lembah. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari 3 bukit, 3 lembah? 3 gelombang. 3 gelombang. Ada 3 buah gelombang, ya kan? Ingat, itu banyaknya gelombang, bukan panjang gelombang. Jangan misalnya kita sebut, 3 buah gelombang, berarti lambda sama dengan 3. Nah, itu salah. Gitu ya. Jadi, bedakan, itu ada 3 buah gelombang. Ada banyaknya gelombang, itu bukan lambda, tapi N-nya. N-nya ada 3 buah. Gitu. Itu ya. Nah, jika jarak antara 2 puncak gelombang 40 cm. Jarak antara 2 puncak gelombang itu 40 cm. Berarti ini lebih enaknya kita gambar. Jarak antara 2 puncak gelombang. Jadi katanya gelombangnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kayak gitu. Jarak antara 2 puncak
ini puncak, ya kan? Di sini ada jarak. Katanya berapa? 40 cm. Berarti ini 40 cm ini apa? Satu gelombang. Nah, itu satu gelombang, panjang satu gelombang. Karena dari satu puncak ke puncak yang lain. Itu ya, satu puncak atau misalnya satu posisi ke posisi yang selanjutnya yang mirip itu sudah disebut panjang satu gelombang. Jadi di sini lambdanya, lambda sama dengan 40 cm. Kayak gitu ya. Berapa cepat lambat gelombang yang ditanyakan adalah V-nya, cepat lambat gelombang. Itu ya. Oke. Nah, di sini tadi untuk mencari V, kita kan punya dua persamaan ya. Ada lambda dikali frekuensi, gitu kan ya. Atau kita punya juga V-nya adalah lambda dibagi periode. Gitu ya. Kira-kira yang enak mana? Kalau Ibu biasanya enaknya pakai yang frekuensi. Gitu ya. Nah, sekarang di sini lambdanya sudah ada. Frekuensinya ini belum. Berarti frekuensi kita ambil dari sini. Gitu ya. Nah, tadi untuk mencari frekuensi gimana? Banyaknya gelombang dibagi waktu. Nah, ini banyaknya gelombang dibagi waktu. Banyaknya gelombangnya berapa? 3 dibagi waktunya 0,5. Oke. Berapa? 3 dibagi 0,5? 6. Berapa? 6. Itu ya kan 3 dibagi setengah. Nah, nanti 6. 6 apa? Langsung 6 Hz. Karena ini nggak ada masalah. Ini sudah dalam detik. Second. Ya kan? 0,5 second ini banyaknya gelombang. Per second sudah pasti dia satuannya Hz. Itu ya. Nah, itu frekuensi. Nah, baru dari sini kita mencari ini yang sudah ada, baru kita mencari cepat lambat gelombang. P sama dengan lambda dikali frekuensi. Tadi lambdanya berapa? 40 cm dikali berapa? 6 Hz. Gitu ya. Oke. Nah, ini jadi berapa nih? Boleh nggak dihitung? Dirubah ke meter dulu. Belum boleh, Bu. Kelihatan. Ini. Dirubah ke meter bukan? Dirubah ke meter. Kalau gini aja boleh nggak? Boleh kali. Boleh sebenarnya. Boleh. Boleh. Gitu ya. Ini bisa jadi 200. Boleh, Bu. Cuman satuannya bukan meter per second, tapi sentimeter per second. Gitu ya. Karena nanti bisa jadi ada jawaban yang lain. Tapi memang idealnya ini dia diganti menjadi meter. Ini harus diubah dulu menjadi meter. Itu ya. Jadi 0,4 dikali 0,4 meter dikali 6 Hz. Gitu ya. Ini jadi berapa? 2,4 meter per second. Gitu ya. Jadi yang ini benar, yang ini juga benar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal PG, ternyata satuannya nggak ada meter per second, yang ada sentimeter per second. Nah, itu juga harus tahu. Gitu ya. Nah, memang idealnya sebenarnya harusnya betulnya ini. 2,4 kalau sesuai dengan kaidah satuan internasional itu harusnya memang 2,4 meter per second. Tapi kalau misalnya yang namanya soal gitu kan suka ada yang aneh-aneh ya atau dibikin aneh gitu kan. Ini juga betul. Gitu ya. Yang pasti di sini harus kalian tahu bahwa satuan ini itu adalah per detik. Gitu ya. Satuannya adalah per detik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini berarti jadinya apa? Ingat jadinya bukan meter per second tapi sentimeter per second. Ya, Ibu sengaja misalnya menjelaskan yang sepele-sepele seperti ini. Gitu ya. Karena ke depannya itu kalian tidak akan menemukan sesuatu hal yang biasa gitu kan. Tidak hanya kalian tahu sesuatu yang biasa saja, tapi juga yang di luar kebiasaan. Gitu ya. Tapi jadi harus ini juga bisa. Gitu ya. Cuma dengan catatan nanti satuan akhirnya juga akan berbeda. Kayak gitu. Ya. Sampai sini dulu 2 soal yang tadi ada yang mau ditanyain. Ada di modul ya. Soalnya sebenarnya cuman di modul sebenarnya Ibu kurang suka bentuk yang agak gimana gitu. Ya. Di modul juga sebenarnya udah ada ya. Udah ada jawabannya itu 1/20. Sebenarnya dia bisa di 1/20 kita bisa jadikan desimal gitu ya. Kemudian di sini itu juga V-nya 2,4 meter per second. Nah, itu juga sudah jawab di sini 2,4, hanya tambahan dia bisa juga
menjadi 240 tapi satuannya jadi cm per second gitu ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Seperti ini Bu, Ya. apapun tuan lambdanya asalkan frekuensinya second bisa dikali. Asal kalau frekuensi, oh ya frekuensi ya. Kalau lambda bagaimana? Tadi gimana pertanyaannya? Siapa yang nanya? Fazle. Fazle, oh ya Fazle. Kenapa Fazle? Apapun satuan lambdanya asalkan frekuensinya second bisa dikali berarti. Iya, bisa. Soalnya sebenarnya apapun satuannya juga bisa dikali. Cuma nanti agak aneh aja misalnya ada satuan kecepatan itu cm per second gimana gitu kan. Walaupun sebenarnya itu betul. Gitu kan. Tapi memang dia bisa gitu kan. Namanya gini loh, namanya hitungan, apapun hitungan itu apa aja mungkin bisa gitu ya. Nah, namanya angka gitu kan. Apalagi kalau misalnya seperti misalnya ada kalau satuan yang masih berupa kecepatan ya, kecepatan misalnya gini, kita punya satuan kecepatan yang pertama meter per second dengan kilometer per jam, mana yang betul? Sebenarnya tidak ada yang betul, bukan tidak ada yang salah ya, bukan tidak ada yang salah, dua-duanya bisa dipakai, ya kan? Hanya misalnya itu ketepatannya dipakainya untuk apa? Meter per second itu udah satuan internasional. Apa sih keunggulan dari satuan internasional? Satuan internasional itu dia bisa masuk ke satuan-satuan penting yang lain. Contohnya misalnya satuan penting seperti joule. Joule itu kan di dalamnya itu kan ada kilogramnya gitu kan ya. Ada meter per second. Nah, joule itu tidak bisa kita masukkan dengan kilometer per jam misalnya. Ada dengan kecepatannya kilometer per jam itu nggak bisa. Jadi harus dalam meter per second. Jadi ada satuan-satuan atau ada besaran-besaran tertentu dalam fisika yang dia tidak bisa dimasukkan dengan satuan non SI. Tapi kalau kecepatan itu kan satuannya sederhana ya. Itu bisa dia dimasukkan untuk satuan yang non satuan internasional. Artinya untuk panjang gelombangnya boleh nggak dalam kilometer dikali hertz? Boleh. Cuma nanti ujung-ujungnya dia satuannya jadi kilometer per second. Gitu ya. Karena hertz itu di dalamnya ada per second. Itu bisa. Tapi kalau misalnya seperti tadi satuan satuan yang di dalamnya itu tidak boleh harus ada satuan SI itu ya contohnya satuan energi gitu kan, satuan energi itu harus SI semua, satuan energi, kemudian satuan gaya gitu kan, satuan gaya itu kan Newton. Ada nggak satuan lagi selain satuan Newton? Ada mungkin, cuma dia tidak umum gitu ya, tidak bisa dipakai semua. Rata-rata satuan gaya itu selalu Newton. Nah, Newton itu di dalamnya harus ada meter per second. Jadi tidak ada Newton itu harus dalam kilometer per jam. Gitu ya. Nah, itu kasus khusus gitu. Nah, kalau misalnya ini kecepatan. Kecepatan itu kan dia satuannya sederhana, hanya panjang dibagi waktu. Berarti waktu panjang apapun dengan waktu apapun itu boleh. Gitu ya. Nah, termasuk dengan tadi kalau frekuensi sudah pasti itu karena makanya dalam mencari frekuensi itu harus dalam detik, nggak boleh dalam jam. Karena sudah paten satuan frekuensi itu hertz per second. Gitu. Jadi harus paten. Kalau misalnya frekuensi nggak boleh, misalnya kita dalam per jam itu nggak bisa. Hertz itu di dalamnya ada per second. Nah, nanti kita mau menghitung kecepatan dari si frekuensi ini. Berarti panjangnya boleh macam-macam dong. Boleh. Cuma nanti hasil akhirnya akan jadi macam-macam juga. Kalau misalnya kita panjang gelombangnya pakai sentimeter, berarti jadi sentimeter per second. Kalau misalnya kita panjang gelombangnya pakai kilometer, berarti kilometer per second. Cuman agak aneh jadinya. Gitu ya. Yang paling tepat biasanya yang per second itu pasangannya sama meter. Yang second itu pasangannya sama meter. Jadi panjangnya enaknya dalam meter gitu ya. Satuan apa sih? Frekuensinya tadi hertz dalam second, ya udah jadi meter per second gitulah. Jadilah misalnya kesatuan kecepatannya dalam SI gitu. Gitu ya. Jadi di sini bisa digunakan ya dalam kecepatan itu bebas apapun. Yang pasti tepat gitu. Kayak gitu Fazle ya catatannya ya. Ngerti ya? Jadi tidak semua besaran fisika kita bisa sembarangan, enggak semua besaran fisika kita bisa masuk bukan satuan SI gitu. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lain?
Ini ada yang iseng ya, dulu siapa sih? Nggak ada, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal 3. Contoh soal 3 di bawahnya. Lalu ada chat nggak nih? Nggak ada ya? Kita dulu ya. Oke. Nah, ini contoh soal 3 ada gambarnya. Nah, ini ya. Ini sudah tersedia gambar. Maaf ini agak bengkok-bengkok karena Ibu udah malam-malam udah ngantuk. Bikin gelombang itu bengkok itu. Ya, nggak bakat sih makanya nggak masuk yang berupa gambar-gambar. Oke, anggap aja ini rapi ya. Di sini ada gelombang. Kira-kira ada berapa buah gelombang ini dari ujung ke ujung? Itu nggak bersuara. 1,5. 1,5. Ya, 1,5 gelombang. Ya, 1 bukit, 2 bukit, 1 lembah. 1,5. Jadi 1,5 gelombang. Nah, dia dikasih ukuran katanya dari sini sampai sini 0,75 meter. Ya kan? Ini panjang gelombang bukan? Lambda bukan? Ini lambda bukan? Lambda bisa Ibu kasih lambda. Jangan deh. Ini lambda bukan? Bukan. Bukan ya, ini bukan lambda. Jadi ini hanya panjang biasa. Katanya di sini ada 0,75, berarti itu hanya jarak tertentu ya. Di sini katanya gelombang di samping memperlihatkan suatu gelombang yang berjalan ke kanan. Nanti kita belajar gelombang berjalan, tapi ini hanya besaran sederhananya saja, jadi belum masuk persamaan gelombang berjalan. Ke kanan sepanjang, sepanjang suatu medium lah. Ya pokoknya ada satu medium ya. Yang ditanyakan adalah berapa cepat rambat gelombang, rambatnya ada 2 tuh kan, kalau ngantuk tuh gini. Cepat rambat gelombang di dalam medium tersebut. Jika frekuensinya 0,4 Hz. Nah, tadi pertama kali harus kita tulis itu adalah diketahuinya dulu, biar nggak pusing. Nah, di sini ada 0,75. Ini biarin aja dulu ya. Ini biarin dulu. Kemudian di sini yang diketahui adalah frekuensi. Nah kan udah pasti nih ya, diketahuinya. Ini frekuensinya sama dengan 0,4 Hz. Itu ya. Nah, sekarang di sini kita menuliskan ini bagaimana nih, gitu ya. Nah, enaknya di sini jangan pakai rumus-rumusan lagi. Jadi kita harus sudah bisa menerka ini berapa sih panjang gelombangnya, gitu kan. Caranya gimana? Ini ada berapa sih gelombangnya? Tadi 1,5 ya. Berarti ini adalah kita nulisnya 1,5 gelombang. Nah, 1,5 lambda. Itu ya. Bukan lambda sama dengan 1,5, beda ya. Lambda sama dengan 1,5 sama 1,5 lambda. Kalau lambda sama dengan 1,5 berarti panjang satu gelombangnya 1,5. Tapi kalau 1,5 lambda berarti ada 1,5 gelombang. Gitu ya. Jadi ada 1,5 gelombang yang panjangnya 0,75 meter. Gitu ya. Artinya kalau misalnya dari persamaan matematika ini kita bisa cari dong lambda, gitu kan? Lambdanya berarti bisa didapat dari 0,75 dibagi ini 1,5. Nah, kalau misalnya persamaan ini kan nggak enak kan ya? Berarti di sini 0,75 dibagi 1,5. Itu ya. Berapa kira-kira lambdanya? Bisa jawab? 0,2. Ini sebenarnya dia setengah. kalau misalnya 0,5. enak ya. Sebenarnya kan ini kan 3/4 dibagi 1,5 itu berapa? 3/2 ya? 3/2. Kan? 0,5 Bu. Iya kan, berarti ini kan dibalik ya. 3/4 dikali 2/3 ya. Iya. Ini kadang Ibu sepele-sepele kayak gini, masih ada loh kayak gini tuh yang nggak bisa. Ya makanya kita semua mulai dari yang mudah-mudah dulu ya.
Ini kan saya coret ya, jadi 2/4 tadi setengah itu 0,5. Satuannya tadi apa? Meter. Nah, kita dapat panjang gelombang 0,5 meter. Berarti di sini tulis lambda sama dengan 0,5 meter. Itu ya. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Frekuensi. Frekuensi, cepat rambat gelombang. Yang ditanyakannya adalah V-nya. Nah, kita hitung V-nya. Tadi V, kita bisa dapat dari lambda dikali frekuensi. Lambdanya 0,5 meter, frekuensinya 0,4 Hertz. Oke. Apa nih? Berarti 0,2. 0,2. Satuannya? Meter per second. Meter per second. Gitu ya. Ini sudah meter, ini hertz itu per second. Ini 0,2 meter per second. Sudah dapat. Oke, itu ya. Nah, itu tadi tentang besaran-besaran gelombang ya, besaran-besaran pokoknya. Untuk energi gelombang itu nanti Ibu akan lanjutkan di gelombang berjalan. Kenapa? Karena di situ ada nilai K. Nilai K kita bisa dapat dari gelombang berjalan. Ya, gelombang berjalan dengan gelombang stasioner. Makanya kita belum bisa masuk ke energi gelombang dulu ya. Nah, kayak gitu. Kira-kira sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ini mau latihan soal atau mau dilanjutkan ke gejala gelombang? Tapi gejala gelombang nggak ngitung. Cuman kita lihat videonya aja. Salah, Bu. Hah? Mau latihan soal atau mau lanjut? Lanjut aja. Lanjut aja deh. Lanjut, Bu. Ya. Latihan. Istirahat, Bu. Latihan, Bu. Ya, latihan. Istirahat Lanjut. soalnya ngos-ngosan. Istirahatnya sampai lihat video ya. Oke. Latihan, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Lanjut, Bu. Latihan. Lanjut. Lihat video dulu ya. Lanjut latihan, Bu. Oke, Bu. Kan, wah, semangat sekali. Itu siapa itu? Sokap, Bu, sokap. Luar biasa ya. Mana ya? Ntar. Kita share Udah. screen dulu. Kirain udahan, Bu. Ini ada yang baru masuk? Kalau ada yang baru masuk, ada yang terlambat, bisa dipahami nggak? Makanya jangan terlambat ya. Oke. Kita lihat, bisa lihat layar Ibu ya? Udahan, Bu. Belum. Mudahan belum. Bu, direkod gak, Bu? Ini direkod. Rekod nggak sih? Tadi perasaan udah mencet. Ya, rekod lah. Direkod. Oke. Roof wave. Kita lihat ini deh. Nah, kalian pernah kayak gini nggak? Bukan ular ini ya, ini tali. Berarti kalau ular jangan itu membentuk sebuah gelombang ya. Mirip ular. Kadang kita iseng kayak gini-gini ya, main-main gitu. Ya sebenarnya secara tidak langsung itu kalian sedang melakukan atau memberikan gangguan untuk membentuk sebuah gelombang transversal. Kalau main lompat tali itu juga gelombang, tapi bukan gelombang transversal, tapi gelombang stasioner deh, karena membentuk perut. Lompat tali. Itu ya. Ini ya nanti. Kemudian, nggak rame apa sih? Nah, ini gelombang berdiri. Oh ya, Ibu pernah sebenarnya hanya mendemonstrasikan ini biasa ya. Ini di lab waktu tahun lalu, kemudian Ibu rekam, dan ini malam-malam. Nah, terus Ibu jadikan status di Instagram, story. Terus Ibu kasih pertanyaan, tapi nggak ada yang jawab. Nah, ini juga termasuk gejala gelombang. Nanti kita mau masuk gejala-gejala gelombang. Nah, gejala-gejala gelombang, jadi yang bisa kita lihat itu, Ibu akan memberikan contoh khusus untuk gelombang air ya. Gelombang air yang ada riak-riaknya gitu ya. Kan kelihatan bukit dan lembahnya, itu kan masuk gelombang transversal juga. Itu ya, nanti kita ambil contoh. Ayo Pak. Nggak ada siapa-siapa.
Cuman saya. Jadi di sini kita mengambil contoh gelombang air. Nah, ini gejala-gejala apa nih kan pernah Ibu bikin. Jadi ada memang kit khusus ya. Ada baknya di sini. Kemudian ini ada cahaya. Cahayanya di dalamnya ada cermin sehingga diproyeksikan bisa terlihat di layar seperti ini. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat riakan-riakan airnya. Nah, kayak gini ya. Ini kelihatan tuh. Memang sih agak pusing ngelihatnya. Nah, ini nanti kita mau lihat yang ini. Yang tadi. Kita lihat ini dulu. Ini harusnya Ibu praktikum ini ya di sini. Cuman kemarin ketika Ibu coba di siang hari itu nggak enak dilihat. Jadi Ibu enaknya ini malam-malam. Masa praktikum malam-malam kan nggak enak ya. Jadi ya makanya Ibu videokan saja gitu. Nah, ini yang Ibu buat sendiri. Sedangkan gejala-gejala gelombang yang ada ini ada di sini. Water wave. Nah, oke. Nanti kita simak ya. Simak di sini. Ini kalian jangan ini ya, jangan pusing. Jadi harus fokus ngelihatnya, jangan kelihatan kayak dihipnotis karena akan, nah gerakannya akan terlihat pusing gitu kayak gini. Nah, jadi nih di sini ada air, kemudian dikasih apa? Seperti penggetar ya. Penggetar dia akan menghasilkan riak-riak air yang bentuknya di sini karena getarannya ini dikasih batang yang bergetar, jadi riak airnya bentuknya panjang-panjang, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia bentuknya yang akan digetarkan itu berupa sebuah apa ya namanya, bukan poin, satu titik gitu ya. Jadi kayak logam runcing gitu. Kalau ini kan datar, sama satu logam runcing yang digetarkan. Kalau ini yang datar, jadi menghasilkan dia. Sebentar, ini harus nah, jadi nih, jadi ada gelombang datar ya, yang riak-riak, yang homogen. Nah, nanti akan kita beri gangguan. Nah, di sini, nah, tadi untuk gejala gelombang, kalian boleh sambil lihat modul. Ini pakai modulnya. Halaman 153. Itu tentang gejala gelombang. Tadi gejala gelombang ada contohnya refleksi, ada refraksi, difraksi, dan sebagainya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nanti kalian bisa simpulkan itu bentuknya seperti apa, refleksi itu seperti apa, refraksi itu seperti apa, difraksi itu kayak gimana gitu ya. Jadi lihat dulu. Nah, ini refleksi. Refleksi itu pemantulan ya. Pemantulan, refleksi. Jadi kalau misalnya lihat, nah, ini kelihatan mantulnya. Kelihatan nggak? Halo? Nih. Sabar, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kita ulang. Ya, Bu. Nah, lihat baik-baik. Jadi gelombang datang ada gangguan, dia akan dipantulkan. Nah, dipantulkan. Jadi gelombang ternyata bisa dipantulkan. Nah, seperti itu. Ya. Itu refleksi. Jadi gelombang, salah satu gejala gelombang yang pertama, gelombang itu bisa dipantulkan. Nah, pusing ya. Bu, tapi gelombangnya semakin lama semakin kecil, Bu ya? Semakin lama semakin kecil. Ya, itu nanti kan di sana makin ya seperti ombak aja kan. Seperti ombak. Semakin sana nanti kan ada pengaruh energi nanti di sana. Ya. Ya, semakin ke sana semakin kecil ya, semakin hilang. Gitu. Nah. Semakin ke sana semakin kecil. Jadi kita kasih gangguan. Itu ya, refleksi. Jadi gelombang bisa dipantulkan. Ini kalian kalau misalnya masuk ke jurusan kelautan atau ilmu tentang oceanografi yang belajar tentang gelombang atau misalnya tentang bencana, gelombang tsunami atau apa. Nah inilah yang bisa kita pelajari gitu kan banyak. Nanti juga
kita ada belajar tentang gelombang gempa ya. Gempa itu juga gelombang gitu kan. Nah, kita ingat bahwa gelombang itu, apalagi namanya gelombang mekanik, dia punya sifat-sifat tertentu gitu ya. Itu juga kadang bisa jadi fenomena-fenomena yang ya luar biasa gitu. Itu ya. Kalian perhatikan di sini dipantulkan, tapi dia bentuknya tuh lingkaran gitu, bukan kan lengkungan ya. Nah, jadi kalau dia memantulkan, ini seperti apa ya? Kalau cahaya tuh divergen atau konvergen itu memusat. Sehingga kalau misalnya di sini ada gangguan yang berupa, kalau tadi kan gangguannya kan datar ya. Kalau ini gangguannya lengkung, sedangkan gelombang yang datang datar, maka si pantulannya seperti menumpuk di satu titik. Itu ya. Ini masih gejala pemantulan. Hanya di sini gangguannya bentuknya lengkung. Kalau tadi kan gangguannya bentuknya masih sama-sama ya, datar ya. Gitu. Nah, ini lengkungnya begini. Nah, ini malah jadi menyebar. Kalau tadi terpusat, ini nah menyebar. Seperti itu. Jadi gelombang datang, menyebar. Gelombang datang ada lengkungannya. Kebalikannya, kalau tadi kan lengkungannya kan di dalam ya, ini lengkungannya di luar. Maka hasil pantulannya juga bentuknya beda sama yang tadi. Nah, jadi berarti si refleksi ini tergantung bentuk gangguannya. Gitu kan. Jadi gelombang datang ketemu dengan gangguan, tergantung si bentuk gangguannya seperti apa. Gitu ya. Nah, tapi tetap aja dia sifatnya dipantulkan. Nah, itu. Ini masih contoh refleksi. Nah, ini gelombang yang datang itu berupa titik. Nah, yang tadi Ibu bilang kan, tadi kan berupa gelombang datar ya. Nah, ini berupa titik. Nah, jadi gelombangnya bentuknya bulat. Kalau tadi ada gelombang datar, gangguannya bentuknya bulat. Tadi bentuknya kayak gitu ya, macam-macam. Ada yang di luar lingkaran sama di dalam lingkaran, beda. Nah, sekarang kebalikannya. Si gelombangnya bentuknya bulat, gangguannya bentuknya datar. Nah, maka nanti di sini mantulnya gimana? Jadi gini ya. Kita ulang. Ini gelombangnya bulat, pas mantul datar. Nah, kayak gitu. Jadi dia pantulannya bentuknya lengkungan ke sana. Ya. Nah, menarik ya. Nah, jadi gejala-gejala ini. Ini masih refleksi? Nah. Tadi ini gelombangnya bulat tapi gangguannya juga bulat. Nah, berarti dia pantulannya tadi kita lihat bentuknya apa? Datar ya. Nah, ini unik nih. Bulat ketemu bulat jadi datar. Bulat ketemu bulat datar. Oh, ini di dalam. Ternyata kalau dia lengkungannya makin ke dalam, tetap aja dia agak bulat ya, kecuali lengkungannya agak ini jauh. Nah, dia bisa mendatar. Gitu. Ini nggak masuk rumus-rumusan ya, cuman hanya mengenalkan gejala-gejala gelombang yang bentuknya seperti itu. Ini masih refleksi nih, masih satu jenis, lama banget. Nggak sih yang lainnya, nggak banyak. Nah sekarang refraksi. Refraksi itu pembiasan. Selama ini yang kita tahu pembiasan itu cahaya, ya kan? Apa sih yang masuk dengan pembiasan? Kalau misalnya pada lensa, dulu kita kan belajar di lensa gitu ya, pembiasan ya. Kalau misalnya contoh pembiasan yang paling kita sering lihat gitu kan, pertama pembiasan pelangi, menghasilkan pelangi gitu kan, itu pembiasan, oke lah. Kemudian misalnya kolam renang, kita melihat kolam renang terlihat seperti dangkal, atau misalnya kita memasukkan pensil gitu kan ke dalam air maka terlihat seperti bengkok gitu kan. Nah, itu gejala pembiasan. Nah, berarti di situ yang namanya pembiasan sebenarnya definisinya gara-gara apa? Gara-gara ada perbedaan indeks bias. Ya kan?
biasanya kalian sebutnya beda medium. Medium kurang rapat menjadi rapat, atau medium udara air, atau air ke kaca gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita menembakkan cahaya ya, jadi beda medium. Tapi kalau misalnya bahasa kerennya itu adalah perbedaan indeks bias. Itu ya, indeks bias berarti ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan kerapatan. Berarti kalau misalnya ini dalam gejala refraksi, itu ada perbedaan apa? Kalau misalnya gelombang air, yang dia bisa membedakan indeks biasnya adalah kedalamannya. Berarti di sini, kalau tadi refleksi itu kita kasih gangguan berupa benda yang berbagai macam bentuk, sehingga si gelombangnya itu nabrak, gitu kan? Gelombangnya kan nabrak-nabrak kan? Tapi kalau refraksi, kita akan melihat perbedaannya adalah perbedaan kedalaman dari dasarnya. Nah, nanti akan seperti apa? Ini penting ya sebenarnya, kasus fisika yang sangat sederhana, tapi efeknya ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat gelombang yang seperti bengkok di sini kan, ini kan. Nah, ini kan ada seperti kaca ya, di dalam dasarnya tuh kita kasih ganjelan. Nah, ini masih air. Jadi ketika riak datang, ada riak datang, ini terlihat seperti bengkok gitu kan. Harusnya kan gelombangnya kalau dia polos gitu aja nggak ada perbedaan kedalaman, dia lempeng gini aja kan. Tapi karena misalnya di sini ada perbedaan kedalaman, di sini lebih dangkal, ini lebih dalam, maka si gelombang riak airnya jadi terlihat seperti bengkok. Dilihat dari atas permukaan. Gitu ya. Ini berarti bisa mencari sesuatu di dalam laut. Makanya kemarin untuk mencari puing-puing pesawat yang jatuh, gitu kan, seperti yang kita tahu yang sedang kemarin ada musibah gitu ya, itu salah satunya memanfaatkan gelombang, ya kan? Kalau misalnya ada yang kita manfaatkan gelombang, tidak memanfaatkan gelombang air, sebenarnya kalau gelombang air karena dia terlalu dalam perbedaannya, jadi perbedaan antara kedalaman, kalau misalnya dasar ditambah pesawat itu dibandingkan dengan kedalaman air yang sesungguhnya itu 23 meter, itu mungkin nggak akan kelihatan terganggu. Ya, jadi nggak akan kelihatan terganggu. Dia akan kelihatan terganggu kalau misalnya antara si kedalaman dengan si airnya itu nggak terlalu beda jauh. Nah, kan terlihat terganggu ini riak-riak air itu. Makanya kalau misalnya ada lihat peribahasa air beriak tanda tak dalam gitu ya. Nah, itu benar gitu kan. Kenapa? Karena misalnya ada kaitannya antara riak air dengan kedalaman air yang sebenarnya dia dipengaruhi oleh indeks biasnya. Gitu. Jadi indeks bias si gelombang air yang datang. Jadi seperti itu. Makanya kenapa di pantai, ya kan? Kenapa misalnya si gelombang air dari tengah laut ke pantai, gitu kan? Itu menjadi beda. Jadi besar, jadi besar, jadi besar. Kenapa? Karena di sana makin ke pantai, kedalaman si dasarnya semakin dangkal. Gitu ya. Jadi dari gejala air gelombang ini aja kita bisa tahu berbagai macam hal, gitu ya. Nah, ini terlihat seperti bengkok. Gara-gara apa? Gara-gara perbedaan kedalaman. Perbedaan kedalaman menghasilkan indeks bias yang berbeda. Indeks bias yang berbeda, maka di situ ada gejala refraksi, gitu ya. Nah, ini dikasih gangguan yang berupa kayak gini, maka otomatis dia bentuknya juga kayak belok, bengkok, gitu ya. Belok, bengkok, karena di sini ada beda kedalaman. Itu ya. Nah, itu refraksi. Hah, global record principle. Nah, ini difraksi. Mungkin akan ini masih satu hal yang asli. Difraksi. Difraksi itu penyebaran. Gitu ya. Biasanya bisa difraksi itu bisa suara gitu kan, atau gelombang yang lain. Pokoknya gejala gelombang, sebuah gelombang kalau misalnya kita diberi gangguan berupa celah sempit. Jadi dia melewati celah sempit maka akan tersebar. Itu ya, nah itu difraksi. Jadi difraksi sebenarnya dia definisi umumnya adalah penyebaran. Gara-gara apa? Gara-gara celah sempit. Kalau ini celah besar. Penyebarannya celah besar, penyebarannya nggak terlalu
lihat. Jadi kalau misalnya memang Nadia, kenapa Nadia? Nadia mau bertanya? Enggak deh. Nadia Hafida. Oke. Nah, ini dikasih gangguan ada satu ini ya. Itu. Ini kayaknya bukan ini ya. Bukan terlihat seperti difraksi gitu. Nggak tahu sih, Ibu juga belum. Biasanya yang Ibu jelaskan ini tuh difraksi itu penyebaran yang tadi yang pertama, kasus yang pertama. Tuh. Oke. Sedikit lagi. Ini mah bengkok ya. Tapi tetap aja di sini ada satu penyebaran di sini. Ya. Sini. Jadi nggak dia lurus ke sini. Tapi dia ada yang ke sana, belok. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ketemu celah seperti itu. Oke. Nah, ini terakhir kalau polarisasi itu penggabungan dua gelombang itu tidak bisa contohkan di gelombang air. Jadi kalau dicontohkan di gelombang air sampai interferensi. Nah, kira-kira apa nih interferensi? Penggabungan dua sumber gelombang. Itu ya. Jadi ada dua gelombang. Nah, ini kan nyatu gitu, ada dua buah sumber gelombang. Nah, dia bersatu di situ. Nanti interferensi ada di gelombang cahaya. Interferensi yang kalau di cahaya menghasilkan pola gelap terang gitu ya, tapi kalau ini, nah, jadi kayak ada gelombang, ini diam ada gelombang, tapi ini kayak polos gitu ya. Itu gejala interferensi. Jadi kayak membentuk pola-pola tertentu. Hasil dari penggabungan dua sumber gelombang. Oke? Kayaknya itu udah habis. Ya, sampai sini dulu ya. Lumayan memusingkan. Kira-kira itu ya. Artinya di sini tadi sampai sana dulu gejala gelombang sampai interferensi. Untuk yang polarisasi itu nanti masuk ketika nanti kita sudah masuk gelombang berjalan. Jadi khusus untuk gelombang mekanik, gejala gelombang nanti yang kalian tadi sudah tahu ya, refleksi, pemantulan, refraksi, pembiasan, difraksi, penyebaran, dan interferensi gitu ya di penggabungan. Itu ya. Kemudian tadi ada besaran-besaran mendasar ya, besaran mendasar gelombang gitu pada gelombang mekanik. Kita tahu sebenarnya itu review SMP sih. Review SMP cuman ini mengingatkan lagi karena nanti kita akan belajar yang lebih canggih lagi tentang gelombang. Itu ya, ada biasa panjang gelombang selalu ada patokannya apa gitu kan ya, antara gelombang transversal, gelombang longitudinal gitu kan. Kemudian frekuensi, periode, lambda, cepat lambat gelombang. Nah itu. Nah kira-kira itu reviewnya. Memang untuk mukodimah awal gelombang mekanik. Ini masuk satu bab. Jadi satu bab ini selesai. Berarti ulangan? Enggak. Enggak, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kemudian kalian Ibu tidak memberikan tugas dulu ya, tapi kalian latihan mandiri. Gitu ya. Jadi kalau mau bagus, jadi takutnya terbebani gitu kan dengan tugas dan segala macam lah, enggak. Ini untuk yang merasa saya ingin bisa. Saya ingin bisa, kok tadi saya udah ngerti deh gitu kan, ini udah jago lah, terserah lah itu mah. Gitu ya. Nanti kalau kalian mau berlatih mandiri silakan. Ada latihannya ya. Halaman berapa ya? Halaman modul nih. Berapa nih?
148. Kalian bisa kerjakan 148 ya. Silakan kerjakan mandiri. Tadi dengan konsep yang sudah Ibu bangun, yang kuat dari awal gitu kan ya. Kedepannya nanti kalian bisa kembangkan di latihan-latihan soal, nanti solusinya kalau ada soal-soal yang agak advance gitu, nanti solusinya seperti apa silakan dicoba dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan bisa kayak Ibu atau segala macam ya. Kemudian di gejala gelombang ada juga latihan halaman 156 ya. Ya, ada 156 dan seterusnya, itu juga ada gejala gelombang gitu ya. Jadi sengaja maksudnya Ibu biasanya lebih senang memperlihatkan gitu kan, dengan melihat ini seperti ini gitu kan. Jadi tidak membayangkan definisi kalau fisika. Tidak membayangkan definisi karena ini bukan pelajaran sosiologi. Ada definisi-definisi gitu. Jadi Ibu pengen kalian tuh paham gejalanya tuh kayak gitu bentuknya gitu kan. Kemudian gelombang transfer tuh kayak gitu. Terus bentukan lambda itu kayak begitu gitu ya. Jadi nggak pakai definisi-definisi, yang penting paham ya. Tuh. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke gelombang berjalan. Nanti silakan pelajari dulu gelombang berjalan. Kalian nanti bisa lihat gelombang berjalan ada persamaannya. Nah, itu ada nilai, udah masuk, ada nilai X, ada nilai K, ada persamaan simpangan, ada persamaan trigonometrinya, simpangan ada kosinus, sinus, kayak gitu ya. Jadi nanti kita masuk ke gelombang berjalan pekan depan, silakan dipelajari dulu itu ya. Untuk latihan yang ini silakan latihan mandiri. Gitu aja ya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan Ibu. Kalau misalnya Ibu agak sedikit bau galak, agak tegas ya, yang agak suka berisik-berisik, yang misalnya anak ya gitu deh, ada yang nyoret apa yang iseng gitu. Ya, maksudnya Ibu kalau sedang belajar inginnya memang kita fokus ke pembelajaran karena materi fisika ini tidak mudah gitu, tidak sulit juga tapi tidak mudah. Mudah kalau misalnya kita mau belajar, kita mau konsentrasi dan kita mau fokus. Kuncinya begitu aja untuk fisika. Ya, tidak ada yang susah. Gitu aja ya. Terakhir ada yang mau disampaikan nggak? Ya jempling-jempling aja. Untuk absennya di mana ya? Di LMS kali ya. Nanti disediain ya sama Ibu karena Ibu nggak akan pakai Google Classroom. Tapi tadi udah absen di itu kan ya? Di TU ya, yang di-share sama Bu Vini tuh, sama wali kelas. Nanti bisa absen di situ. Nanti untuk fisika, yang fisika nanti di LMS sih harusnya, tapi Ibu belum nyediain absennya. Gitu ya. Nah, kira-kira gitu aja ya. Nanti untuk info dan sebagainya macamnya bisa di grup. Kalau mau bertanya silakan japri. Itu aja. Ada lagi mau disampaikan nggak? Kalau nggak ada, mau Ibu tutup? Oke, tidak ada. Nanti kalau recordnya sudah jadi selesai, nanti Ibu share di YouTube ya. Bu, saya ada absen di link yang di grup. Ya, nggak apa-apa. Oke, nanti ada, itu sebenarnya absen yang untuk ini ya, karena Ibu sendiri butuh absen untuk mapel, maksudnya tadi mungkin ada yang hadir hari ini, yang hadir di bahasa Inggris tapi tidak hadir di fisika, mungkin ada yang tidak hadir di bahasa Inggris tapi hadir di fisika. Nah, itu nanti Ibu, nanti harusnya berbeda sih. Ya, gitu aja. Nggak ada ya? Nanti kalau misalnya ada apa-apa silakan hubungin Ibu. Itu aja, Ibu tutup dengan doa alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang nanya. Bu, saya mau tanya, gelombang itu kecepatannya selalu konstan atau berubah ya, Bu? Syukron. Kecepatan gelombang konstan ya. Kalau misalnya dalam satu waktu, tadi kan apa sih yang mempengaruhi dari kecepatan gitu kan. Nah, berarti di sini kita ambil contoh dari gerak linier. Gerak linier itu kan kecepatannya bisa berubah nggak? Bisa. Kalau apa? Kalau misalnya kita berkurang, ya kan, berkurang jarak dengan berkurang waktunya, gitu ya. Nah, kalau gelombang bagaimana? Kecepatannya bisa berubah tidak? Nah, bisa kalau misalnya dalam suatu selang waktu tertentu ada yang berubah. Nanti kita akan belajar di gelombang berjalan.
Ya, ada di gelombang berjalan, itu nanti kita akan bahas ada percepatan gelombangnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kecepatannya selalu konstan atau bisa berubah. Yang namanya kecepatan itu dia kan fungsinya terhadap waktu. Ada fungsi terhadap waktu. Di mana waktu itu bisa berubah, maka kecepatan akan berubah. Jadi misalnya tidak hanya misalnya dia jalan. Gitu ya. Kayak gitu ya, Fakih. Itu aja. Tapi di sini memang tidak ada kita menghitung percepatan gelombang seperti linear, itu tidak ada. Itu ya. Yang pasti di gelombang itu ada misalnya yang dia berubah. Nanti kita bahasnya di gelombang berjalan. Nanti kita lihat apa bedanya di situ, ya. Kayak gitu, Fakih. Nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke, Ibu tutup ya dengan doa alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, 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 Bu. Muti. Kasih, Bu. Ibu. Kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Taki. Ya, makasih. Nah, ini kok ya Allah ya, iki ya, Apaan sih?